Pisang coklat enaknya diberi selai. Dimakannya di kantor Bawaslu. Sebelum saya mulai, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Suaranya kedengaran kan? Hormati Ibu Betty Epsilon Idrus yang telah join di Zoom meeting kita kali ini. Terima kasih Ibu Betty yang sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan, tentu dengan beragam kesibukan dan persiapan tahapan pemilu yang sudah memasuki tanggal 14 Juni tahun 2022. Yang saya hormati Ketua maupun pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang bergabung baik secara Zoom meeting maupun juga secara offline. Ibu Kasek Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dini Yamasita, para kabak, ada Pak Dayan dan juga teman-teman yang sudah bergabung secara online. Pak kabak, Pak Pri, kemudian ketua maupun seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang hadir pada Zoom meeting kita kali ini, pejabat fungsional, seluruh staf di lingkungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Kabupaten Kota, seluruh peserta terundang baik dari perguruan tinggi, kemudian OKP, Ormas, alumni SKPP, Panwascam di tahun 2019, Panwaslu Kelurahan Desa dan juga pengawas TPS yang sempat join pada Zoom meeting kita kali ini. Seluruh sahabat Bawaslu, saya tadi menyapa ada dari Bawaslu Busel, dan sahabat-sahabat Bawaslu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh teman-teman. Alhamdulillah, pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita pada kesempatan kali ini dalam acara Forum Rembuk Demokrasi dan Pemilu dalam episode ketiga yang digagas oleh SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Kita semua dalam kondisi sehat dan juga telah bergabung dalam Zoom meeting yang dilaksanakan baik secara offline maupun secara online. Kegiatan kali ini tentu sangat strategis karena jadwal dan tahapan KPU, yaitu menurut peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh KPU, di mana pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu dalam hal ini partai politik yang akan berlangsung pada tanggal 29 Juli dan nanti sampai dengan verifikasinya sampai 13 Desember 2022 ini, dan juga nanti penetapannya di tanggal 14 Desember tahun 2022. Kegiatan kita tentu tidak jauh dari tupoksi dan kewenangan Bawaslu yang diamanatkan menurut Undang-Undang dari pasal 97 sampai dengan 100 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang tugas, kemudian kewenangan dan kewajiban Bawaslu dalam hal melakukan pencegahan pelanggaran dan juga pencegahan dalam hal sengketa proses. Diharapkan jangan sampai ada di setiap tahapan tidak ada sengketa proses dan juga pelanggaran pemilu yang terjadi. Kemudian tupoksi kita yang lain adalah tentu dalam hal penanganan pelanggaran, baik administrasi, pidana pemilu, dan juga tentu dalam proses penyelesaian sengketa proses. Kita berharap bahwa pendaftaran verifikasi partai politik yang juga kita memperhatikan putusan MK nomor 55 tahun 2020, di mana bagi mereka yang sudah lulus parliamentary threshold, partai politik yang telah lulus parliamentary threshold yang sebanyak 4%, di tahun 2019 tidak lagi dilakukan verifikasi secara faktual, tetapi cukup dilakukan verifikasi secara administrasi. Nah, tentu kita sebagai Bawaslu perlu mengidentifikasi dan memetakan berbagai potensi-potensi kerawanan di dalam setiap tahapan, termasuk tahapan yang akan kita lewati saat ini, yaitu
dalam hal mempersiapkan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Kita berharap bahwa Pasal 496 kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan fungsi penyelesaian sengketa proses yang bersifat final dan mengikat, tetapi terkait dengan kewenangan 3 hal dikecualikan, yaitu dalam hal verifikasi partai politik peserta pemilu, kemudian penetapan daftar calon tetap, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota, dan juga penetapan pasangan calon. Ini juga yang dikecualikan. Jadi kita berharap bahwa nanti pertama tentu proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan sesuai dengan prosedur dan secara substansi itu bisa menjamin keadilan pemilu bagi seluruh peserta pemilu. Yang kedua, kita berharap tentunya tidak ada sengketa proses. Yang ketiga, harapannya jika memang ada sengketa proses putusan Bawaslu, nantinya jika di-challenge di mahkamah, di-challenge-nya di Pengadilan Tata Usaha atau PT-UN, itu putusan Bawaslu justru diperkuat dan justru bukan sebaliknya. Jadi harapan kita bahwa formasi episode ketiga ini oleh Bu Betty nanti akan diulas dengan lebih detail bagaimana peran-peran Bawaslu, bagaimana penguatan SDM kita di dalam tahapan, dan juga bagaimana pengawasan kita dalam hal verifikasi baik secara administrasi, kemudian baik secara verifikasi faktual yang nantinya tentu juga dalam mengawasi pelaksanaan verifikasi dan juga pendaftarannya di sistem partai politik atau SIPOL. Ini seperti halnya beberapa isu strategis yang sudah disampaikan. Jadi apakah memang ada kemungkinan Bawaslu akan diberikan akun sampai dengan tingkatan Bawaslu kabupaten kota, yang juga tentu menjadi perhatian kita bersama, karena SDM yang mumpuni tentu bisa mengawasi secara detail atau secara detail pelaksanaan pengawasan pendaftaran itu baik dalam sistem maupun secara offline. Nah, harapan ini tentu menjadikan formasi di episode ketiga ini memperkuat kapasitas SDM kita di seluruh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan juga tidak terkecuali bagi sahabat-sahabat Bawaslu yang juga bisa dan juga mengikuti proses-proses pencegahan yang bisa dilakukan, karena kita ini khususnya di DKI Jakarta atau di seluruh Indonesia belum ada rekrutmen panitia ad hoc atau panwaslu kecamatan, panwaslu perundangan, apalagi pengawas TPS yang memang diamanatkan minus 23 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi proses kami melibatkan seluruh lapisan masyarakat, perguruan tinggi, OKP, dan Ormas yang bisa mengawasi proses pendaftaran, verifikasi, dan juga pada proses pelaksanaan penetapan partai politik peserta pemilu. Dan pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Betty. Dan terakhir saya pantun, sungguh manis kelezatannya mangga gincu buah durian. Terima kasih seluruh sahabat-sahabat Bawaslu yang telah join, yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih khusus pimpinan KPU RI, Bu Betty Epsilon Idrus, yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan penguatan SDM di lingkungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta agar kita semakin mantap dalam mengawasi prosedur dan juga dalam setiap tahapan terkhusus pendaftaran, verifikasi, dan juga penetapan partai politik peserta pemilu. Harapan kita semua bisa berjalan, tidak ada sengketa yang ditimbulkan akibat penetapan partai politik peserta pemilu, dan semua berjalan lancar, damai, dan tentu kita berharap bahwa keadilan pemilu selalu ditegakkan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, agar pemilu kita berjalan lebih demokratis, jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, jujur, adil, proporsional, profesional, terbuka, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPR RI Komisi 2 bersama pemerintah
Ini putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020 yang menyatakan bahwa virtual tidak dilakukan untuk partai politik yang memiliki PT hasil pemilu tahun 2019 atau yang punya kursi di DPR RI sekarang. Bapak Ibu sekalian, hanya seperangkat sistem teknologi informasi berbasis web untuk memfasilitasi tahapan pemilu dan pengelolaan data partai politik berkelanjutan. Tahapan yang dimaksud adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik, dan juga ke depan Sipol ini menjadi pengelolaan data partai politik yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya selesai pemilu 2024, tapi seterusnya ketika terjadi perubahan terhadap keanggotaan, terhadap partai politik, terhadap kepengurusan, maka Sipol menjadi kewajiban setiap partai politik untuk terus-menerus di-update. Pendaftaran sedang berlangsung sampai dengan sekarang karena akun sudah diambil oleh beberapa partai politik, lalu verifikasi administrasi, lalu kemudian verifikasi faktual, dan untuk kemudian penetapan peserta pemilu. Sipol tentu dilakukan secara terbuka, termasuk nanti akses dashboardnya akan diberikan kepada Bawaslu RI, menjadi kebijakan kewenangan Bawaslu RI bagaimana nanti untuk tindak lanjut tata kerja di tingkatan provinsi dan kabupaten kotanya. Dan ruang lingkup berikutnya adalah untuk pengelolaan data partai politik berkelanjutan, memutakhirkan data partai politik secara berkelanjutan. KPU Kabupaten Kota, helpdesk akan sangat bermanfaat, akan dibuka ketika karena untuk pendaftaran itu dilakukan secara terpusat di KPU RI, secara terpusat akan mengkoordinasikan kepada koordinator harian helpdesk untuk kemudian diisi form konsultasinya, lalu kemudian kami dokumentasikan di map arsip, dan kemudian ada juga pengawas internal helpdesk untuk kemudian bertanggung jawab melaporkan apapun yang terkait dengan persoalan Sipol yang kemudian kalau kita kembali untuk flashback pada pemilu 2019 kemarin sempat ada hal yang dinamis persoalan akurasi kemudian Bawaslu. Kalau tidak ini kemudian juga ada persoalan yang secara teknis terkait dengan pendaftaran partai politik melalui sistem Sipol. Yang kemudian ini di dalamnya bagaimana kemudian Sipol secara sistem atau sebagai website yang menjadi sarana bagi KPU RI yang kemudian untuk melakukan memfasilitasi calon peserta pemilu dalam pelaksanaan pemilu. Yang kami misalnya bagaimana kemudian melakukan Sipol secara teknis bisa memverifikasi persoalan penggunaan, karena tidak bisa kita pungkiri dari sekian jumlah provinsi di seperti dengan yang lebih ada 75 itu ada anggota yang kemudian bukan secara bersamaan terdaftar di partai yang kedua ada keputusan provinsi nomor 55 bahwa partai politik yang lolos Sipol tidak perlu dilakukan penuntutan faktual. Bagaimana kemudian kita bisa menempatkan anggota partai politik tersebut di daerah, kabupaten, kota, atau sampai kecamatan, atau kemudian sudah ini juga sistem Sipol yang bisa menjangkau hal-hal yang kemudian potensi ini kami di daerah pasti ada persoalan. Saya kita soal kegandaan, persoalan misalnya kantornya yang sudah tidak ada, dan seterusnya ini hal yang kemudian kadang partai politik yang ada di RI punya perwakilan di daerah perwakilan yang kemudian juga berdampak partai yang bersangkutan sudah diperiksa di mana sekretariat di mana karena ini secara simultan KPU di daerah jangkauan kemudian bisa mengetahui secara pasti keberadaan partai politik yang kemudian secara faktualisasi bisa dilakukan untuk partai politik yang ada perwakilan. Ini kami harus butuh pemahaman seperti apa nanti bisa dilakukan oleh KPU, bisa menemukan hal-hal yang kemudian ruang sektor ini terjadi.
itu kurang lebih apa yang kita dapat bagikan. Dan ini akan sangat membantu sekali begitu ya ketika nanti ada katakan double atau keganda dari Sabang Sanin NIK sekian tercatat sebagai anggota partai X misalnya gitu ya, lalu kemudian juga tercatat di partai Y. Kalau nggak pakai sistem formasi tentu itu tidak dapat kita temui dengan mata telanjang. Jadi memang harus dipahami bahwa memang SIPOL ini akan sangat membantu ketika melakukan kegiatan-kegiatan verifikasi. Selain itu, SIPOL juga akan membantu kita ketika menarik sampel dari populasi untuk kita verifikasi di lapangan. Nah, akses ini sekali lagi sudah kami sampaikan ke KPU, akan dikoordinasi untuk jajaran Bawaslu. Saya rasa ya pengalaman 2019 yang lalu, dan insya Allah komunikasi kita sangat lancar dengan teman-teman Bawaslu, Ditjen Dukcapil dan seterusnya terkait dengan penyelenggaraan semua tahapan. Termasuk selain hanya entry data, mungkin apakah SIPOL bisa langsung mendeteksi adanya nama-nama ganda. Misalkan kalau partai A mengentry data Sahroji yang alamatnya sesuai KTP, kemudian ada partai yang kedua yang mau mengentry lagi, maka dia akan muncul nama tersebut sudah ada di SIPOL di partai lain misalkan, sehingga entry data yang kedua pasti terparak. Nah, ini secara lebih awal akan menghindari adanya double keanggotaan ya, atau untuk posisi anggota DPD ya akan menghindari adanya double. Nah, itu seperti itu. Kedua, dalam proses pengawasan SIPOL yang dilakukan oleh Bawaslu Kota ya selama ini, memang kita kan tidak bisa melihat ke dalam ya SIPOL itu seperti apa. Artinya akses itu apakah bisa disampaikan kepada kita Bawaslu atau hanya batasan RI, provinsi atau seperti apa? Tentu sebenarnya kita pengen tahu kedalaman SIPOL itu seperti apa, detail-detailnya. Nah, itu karena kita mungkin tidak diberikan akun itu, apakah misalkan kalau kita datang ke KPU Jakarta Timur gitu, kemudian kita bisa melihat kedalaman SIPOL itu seperti ini, sehingga kita sama-sama bisa menganalisa kira-kira dalam praktek bekerjanya partai politik dengan SIPOL pun mungkin ada hal-hal yang memang ada potensi awal adanya pelanggaran gitu, seperti itu ya, atau misadministrasi, sehingga dari situ kita bisa lebih awal untuk melakukan pencegahan. Nah, selanjutnya sebagaimana kita ketahui dulu SIPOL kan menjadi polemik juga, polemik antara Bawaslu dengan KPU yang menganggap bahwa SIPOL adalah kerja-kerja wajib yang bisa menentukan partai politik bisa diterima sebagai peserta atau bukan gitu kan, sehingga hal itu saya kira sekarang sudah clear mudah-mudahan bahwa posisi SIPOL itu seperti apa. Saya kira itu ya, terkoneksi dengan data pemilih, sehingga kalau misalkan ada masyarakat yang didata melalui SIPOL, kemudian dia tidak ada dalam data pemilih, sehingga KPU bisa langsung mengentry data itu sebagai data pemilih. Saya kira itu berarti yang bisa mungkin diperjelas dan didiskusikan pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf kekurangan dan kelebihannya. Selamat. Mbak Ina, sepertinya ini akan menjadi penegasan di KPU se-Indonesia, RI, provinsi, dan KPU kabupaten kota. Mungkin ada rekan-rekan KPU di sini sudah hadir. Mereka kebagian tiket kapan itu juga sudah kita siapkan dengan surat edaran Sekjen. Sejauh ini sudah 34 partai politik calon peserta pemilu nasional yang memiliki akun SIPOL sampai dengan 5 Juli
pukul 5 kemarin. Formasi episode 3 sukses!